Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala berkata, "Wala nara al-khuruja ala immatina wa wulati umurina." Kami tidak memandang atau tidak membolehkan keluar, yaitu memberontak terhadap para pemimpin kami dan juga para waliul amr, wali amri kami. Wa in jaru, meskipun mereka zalim. Wala nad'u alaihim, dan kami tidak mendoakan keburukan atas mereka. Wala nanza'u yadan min ta'atihim, dan kami tidak akan melepaskan tangan dari ketaatan kepada mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillah, kami memandang ketaatan kepada mereka adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, fardhatan, yang wajib. Ma lam ya'mur bi ma'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afat, dan kami mendoakan kesolehan dan keselamatan bagi mereka. Ini salah satu dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini banyak sekali dalam buku-buku akidah ya. Ditulis tentang sikap terhadap penguasa yang zalim ya. Maka di sini ada beberapa poin, ada sekitar 5 pernyataan dari Imam At-Tahawi. Yang pertama yaitu kami tidak memandang atau tidak membolehkan memberontak kepada para pemimpin kami, yaitu pemimpin maupun atau waliul amr, yaitu baik yang paling tinggi imam atau waliul amr yang di bawahnya ya. Yang di bawahnya itu gubernurnya misalnya atau wali kotanya ya. Tidak kepada pemimpin tertinggi dan juga kepada pemimpin yang di bawahnya. Meskipun mereka zalim. Ini poin pertama. Meskipun mereka zalim. Yang kedua, kami tidak mendoakan keburukan atas mereka. Itu bukan kebiasaan salaf mendoakan keburukan kepada penguasa. Kemudian yang ketiga, walanan za'ya dan min ta'atihim. Kami tidak melepaskan tangan dari ketaatan kepada mereka. Itu meskipun mereka zalim. Meskipun mereka zalim, kami tidak melepaskan ketaatan. Bahkan wa nara ta'atahum, ini yang poin keempat, wa nara ta'atahum min ta'atillah. Kami memandang ketaatan kepada mereka adalah dari ketaatan kepada Allah yang wajib. Jadi kita taat kepada penguasa muslim bukan sekedar karena administrasi, bukan karena kemaslahatan, bukan karena cari aman, bukan. Tetapi karena ini perintah siapa? Perintah syariat. Makanya beliau mengatakan wa nara ta'atahum min ta'atillah. Kami mandang taat kepada penguasa adalah taat kepada Allah Azza wa Jalla, fardhatan dan wajib. Dengan syarat tentunya malam ya'mur bi ma'siyah, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Kemudian yang kelima, di antara ciri Ahlussunnah wa nad'u lahum bis shalah wal mu'afat. Di antara ciri Ahlussunnah mendoakan kesolehan dan keselamatan bagi mereka. Di sini ada 5 pernyataan dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala yang menyimpulkan tentang akidah salaf terhadap penguasa, terkhususnya penguasa yang zalim. Taib, kita bahas sedikit demi sedikit muqaddimah yang disampaikan ya. Pertama adalah wajib untuk menegakkan penguasa demi untuk kemaslahatan. Akan kita bahas bahwa ini hukumnya wajib dan ini berdasarkan syar'i ya. Berdasarkan syar'i, syariat, bukan sekedar akal. Ya, bukan sekedar akal. Kenapa? Karena ada sebagian yang berpendapat secara akal bahwasanya memang benar kita wajib memiliki pemimpin untuk bisa berjalan demi kemaslahatan, tapi tidak wajib kita mengambil pemimpin kalau kita dalam kondisi aman, nyaman. Mungkin ada masyarakat masing-masing sudah bertakwa, sudah aman, udah nggak perlu ada pemimpin.
Karena pemimpin secara akal dibutuhkan demi kemaslahatan. Jika kemaslahatan sudah dicapai, maka tidak perlu ada penguasa. Sehingga ada pendapat seperti itu secara teori. Ada teori yang mengatakan bahwasanya maka tidak wajib mengangkat pemimpin kecuali dalam kondisi problem atau kondisi tidak stabil. Adapun kalau stabil maka tidak wajib mengangkat pemimpin. Adapun pendapat yang benar Ahlus Sunnah bahwasanya mengangkat pemimpin adalah perintah syariat. Meskipun secara akal juga menunjukkan kemaslahatan tapi adalah perintah apa? Syariat. Berdasarkan syariat. Baik. Ini adalah pembahasan yang penting. Apakah asalnya pembahasan ini fikih atau pembahasan akidah? Asy-Syahristani berkata, "A'dhamu khilafin bainal ummah khilaful imamah." Bahwasanya khilaf terbesar yang mengakibatkan pertumpahan darah, khilaf terbesar di antara umat adalah khilaf mengenai masalah penguasa dan akibatnya menimbulkan banyak pertumpahan darah. Meskipun ini pernyataan Syahristani, dia mengatakan a'dhamu khilafin bainal ummah khilaful imamah. Khilaf paling besar di antara umat adalah khilaf terkait dengan pemimpin, penguasa. Yaitu seakan-akan menimbulkan pertumpahan darah yang sangat banyak berdasarkan sejarah. Namun kita kritik bahwasanya tidak semuanya khilaf yang terjadi meskipun terjadi pertumpahan darah akibat masalah kepemimpinan. Ya. Contoh misalnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq hanya khilaf di Saqifah Bani Sa'idah ketika Rasulullah SAW meninggal siapa yang jadi pemimpin, khilaf tapi cuma diskusi, perdebatan, kemudian secara aklamasi mereka pun mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Itu memang tentang kepemimpinan tapi tidak sampai ada pertumpahan darahnya, hanya diskusi sampai ada yang mengeluarkan dalil bahwasanya pemimpin harus dari Quraisy. Baru kaum Ansar pun akhirnya tunduk kepada dalil bahwasanya kepemimpinan berada di tangan apa? Quraisy. Akhirnya awalnya mereka mengatakan minna amir wa minkum amir. Kami punya amir sendiri, kalian punya amir sendiri. Maka kemudian ditegur oleh orang Quraisy, sahabat Muhajirin, akhirnya mereka pun tunduk. Tidak ada pertumpahan darah. Adapun kemudian munculnya peperangan setelah itu hurubul riddah, qitalul murtaddin, bahwasanya Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad bukan karena masalah kepemimpinan, tapi karena mereka murtad. Ada yang murtad karena mengingkari kewajiban zakat, ada yang murtad karena mengikuti nabi palsu. Maka perang habis-habisan bukan karena kepemimpinan. Jadi semua sepakat ketika itu Abu Bakar menjadi pemimpin. Khilaf kecil cuma diskusi antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Di zaman Umar tidak ada perselisihan. Umar ditunjuk oleh Abu Bakar, semua sepakat Umar menjadi apa? Khalifah. Kemudian Umar melakukan peperangan-peperangan sehingga menaklukkan berbagai macam wilayah. Umar terbunuh bukan karena khilafah, tapi karena hasadnya orang Persia kepada Umar Majusi, sehingga Abu Lu'lu' al-Majusi pun menikam beliau ketika beliau sedang jadi imam salat subuh. Jadi tidak ada khilaf tentang masalah apa? Kepemimpinan ketika itu. Tidak ada khilaf. Di zaman Utsman juga tidak ada yang menyelisih Utsman yang paling berhak menjadi apa? Pemimpin. Tetapi muncullah provokasi yang dimunculkan Abdullah bin Sabah menuduh Utsman bahwasanya Utsman melakukan kesalahan-kesalahan nepotisme dan yang lainnya, yang tuduhan semua tidak benar. Ada sekitar belasan tuduhan semua tidak benar. Ada risalah khusus membantah hal tersebut dan dia dianggap bersalah dan dia disuruh lengser. Tapi maksudnya tidak ditunjuk pemimpin untuk menggantinya, tidak. Mereka orang-orang ketika itu hanya terprovokasi dan ingin Utsman untuk apa? Mundur, itu aja. Tapi tidak ada bahwasanya ada satu yang berhak menggantikan siapa? Utsman. Tidak ada. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika terjadi perang pertama adalah perang Jamal, kemudian yang kedua adalah perang Siffin, itu pun tidak ada yang menyelisih bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi terjadi perang antara Ali dengan kubu Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal, atau kubu Ali melawan kubu Muawiyah, bukan karena orang ingin merebut kekuasaan siapa? Ali. Mereka semua sepakat Ali bin Abi Thalib, tapi mereka ada kesalahpahaman tentang sikap terhadap para pembunuh Utsman. Tidak sepatah kata pun keluar dari Muawiyah mengatakan saya berhak menjadi pemimpin. Tidak ada sama sekali, ini ma'ruf. Ya, Muawiyah mengatakan kami tidak ada merasa lebih hebat daripada Ali, tapi mereka hanya menuntut agar pembunuh Utsman ditangkap dan akhirnya terjadi kesalahpahaman dan akhirnya terjadi peperangan, perang Jamal, kemudian perang Siffin.
Maka ini semua khilaf tidak terkait dengan imamah, khilafah dan murni perkara fikih ya, perkara fikih. Tegak menyikapi begini, menyikapi begini, tidak ada masalah akidah ya. Baik. Yang pertama kali membahas imamah dalam masalah akidah adalah Rafidhah. Yaitu dengan mereka membahas al-imamatul uzma. Karena bagi Rafidhah bahwasanya imamah adalah rukun iman. Rukun iman. Seperti Isnai Asyariyah atau Ismailiyah. Mereka menyatakan bahwasanya imamah adalah rukun iman. Siapa yang tidak beriman dengan imam-imamnya Rafidhah maka dia bukan muslim, maka dia bukan mukmin, dia kafir. Sehingga dimasukkanlah imamah dalam rukun iman. Siapa yang tidak beriman dengan 12 imam Rafidhah atau baik dari Isnai Asyariyah, Ja'fariyah atau Syiah Ismailiyah atau Syiah yang lain maka dianggap bukan orang mukmin. Maka disitulah yang padahal kalau kita lihat dalam banyak hadis atau dalam banyak ayat ketika Allah menyebut tentang ayat-ayat iman, Allah tidak menyebut tentang imamah. Dan hadis-hadis Nabi juga ketika menyebut tentang imam, Rasulullah tidak menyebutkan tentang rukun iman adalah masalah imamah. Jadi adalah bagian dari siasah dalam menjalankan kemaslahatan kaum mukminin. Kenapa dia tidak termasuk rukun iman? Karena menegakkan kepemimpinan dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, tidak wajib bagi setiap orang. Karena setiap orang yang kalau sudah ada yang tegakkan selesai. Selesaikan ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Berbeda dengan rukun iman. Rukun iman harus diyakini oleh setiap apa? Setiap orang. Setiap rukun iman. Rukun Islam pun demikian. Rukun Islam bagi yang mampu maka menjalankan 5-5-nya. Tapi rukun iman 6-6-nya harus ada diri pada setiap orang. Adapun imamah maka terkait pada orang-orang khusus. Siapa yang berhak menegakkan imamah terkait 2 orang. Pertama ahlul halal wal aqd, itu para pembesar-pembesar kaum muslimin yang berfikir tentang hal tersebut. Yang kedua orang yang berhak untuk diangkat jadi imam. Itu aja yang terkena kewajiban 2 kelompok manusia ini. Paham? Makanya dia fardu kifayah dan dia bukan rukun iman. Adapun rukun iman adalah fardu ain. Paham? Rukun iman 6 perkara, fardu ain itu fardu kifayah. Fardu ain. Adapun masalah imamah dia bukan fardu ain, dia fardu apa? Kifayah dan dia terkait dengan 2 kelompok manusia. Yang pertama ada ahlul hil wal aqd, yaitu yang orang-orang perwakilan kaum muslimin yang memang punya pandangan, orang alim untuk bisa memilih. Yang kedua, orang yang dipilih. Siapa yang berhak untuk jadi apa? Pemimpin. Oleh karenanya, al-imamah bukan bagian daripada akidah, asalnya dia masalah fikih. Masalah fikih seperti hukum hudud, seperti hukum-hukum fikih lainnya. Dan dia adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang pertama memasukkan imamah dalam fardu ain adalah orang-orang Syiah. Karena siapa yang tidak meyakini 12 imam, maka dia bukan orang mukmin. Mereka paksakan dalil-dalil dalam Al-Quran dengan takwil-takwil kebatinan untuk ditafsirkan kepada imam ya. Bahkan mereka tafsir yang ngaco-ngaco tentang masalah imam. Ya banyak dalam buku-buku mereka yang tafsir tidak masuk akal, tidak ada kaitan dengan imam, kemudian dimasukkan dengan masalah imamah. Tapi paham sampai sini? Paham ya? Jadi sebenarnya hukum asalnya masalah fikih sebenarnya, bukan masalah akidah. Tapi kita sudah pernah sampaikan bahwasanya banyak masalah fikih dimasukkan dalam buku akidah. Karena ada keterkaitan dengan masalah apa? Akidah. Misalnya ketika kita masukkan dalam masalah kepemimpinan dalam masalah akidah karena untuk membedakan antara Khawarij dan Mu'tazilah, ya. Bagaimana mensikapi pemimpin yang zalim? Maka Ahlus Sunnah punya sikap yang terbedakan dari Khawarij dan Mu'tazilah. Meskipun hukumnya asalnya hukum fikih. Tapi perbedaan kemudian dikaitkan juga dengan akidah karena Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Di antara pelaku dosa besar yang mereka kafirkan adalah penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka sejak awal slogan mereka ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dengan slogan itu mereka pun mengkafirkan Ali, Muawiyah dan seluruh pengikut mereka. Kemudian mereka siap berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Di situ ada masuk ranah akidah, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun masalah kepemimpinan itu hukum asalnya adalah masalah fikih. Namun tadi ada 2 sisi yang perlu kita perhatikan dimasukkan ranah akidah karena dia pembeda. Seperti masalah khuf, masalah mengusap khuf dia malah salah fikih, tapi untuk pembeda dengan Khawarij yang menolak mengusap khuf, demikian juga Syiah menolak mengusap khuf. Sehingga akhirnya dibedakan Ahlus Sunnah dengan mereka menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal bukan masalah akidah. Dan seperti saya katakan buku-buku akidah seperti
Al-Ibana Ibn Battah, dia di awalnya disebut masalah akidah, di belakangnya disebut masalah-masalah fikih malah. Kenapa di zaman itu pembeda antara mereka dengan ahlul bidah di zaman tersebut? Padahal masalah fikih. Tapi dia masuk dalam masalah akidah karena membedakan antara mereka ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Baik, kita lanjut. Lanjut ya. Tapi tadi saya katakan tadi, kenapa ini bukan masalah apa namanya, tidak dimasuk dalam rukun iman karena dia fardu kifayah. Masih paham? Ya, bukan fardu ain. Dia terkait cuma dua kelompok manusia, ahlul hal wal aqd, yaitu kumpulan orang-orang yang berhak untuk memandang, melihat dan menilai dan menimbang untuk mengangkat penguasa, dan yang kedua orang yang mau dipilih. Maka itu saja kewajiban imamah. Berikutnya, mukadimah yang berikutnya, apa hukum mengangkat pemimpin? Wajib dalam kondisi apapun, dan kita sebutkan tadi ini secara syariat, perintah syariat. Dalilnya banyak, di antaranya ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat. Sampai para sahabat mendahulukan masalah imamah sebelum menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mendahulukan kepemimpinan daripada menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi tertunda 2 atau 3 hari baru Rasulullah SAW dikubur. Kenapa mereka masih berselisih awal siapa yang jadi pemimpin? Allah alam, karena mereka tahu Nabi jasadnya tidak akan busuk, karena bahwasanya al-ard la ta'kulu ajsadal anbiya, bahwasanya bumi tidak akan makan jasad para nabi. Dan memang ini lebih penting karena kalau mereka kubur Nabi belum selesai masalah siapa lagi yang mengubur, akan terjadi problem. Tapi kalau pemimpin sudah ada, akan memutuskan perselisihan setelah itu. Karena mungkin dikuburkannya Nabi ada potensi perselisihan. Ada potensi perselisihan. Maka sebelum timbul perselisihan, diangkatlah pemimpin. Maka yang mereka permasalahkan, yang mereka bahas lebih dahulu siapa yang menjadi pemimpin. Maka situ terjadi pertemuan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berdiskusi, tadinya kaum Ansar mengatakan minna amirun wa minkum amir. Masing-masing kita punya amir. Kemudian terjadi diskusi sampai mereka tahu bahwasanya pemimpin harus dari Quraisy. Akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin. Baru setelah itu penyelenggaraan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan ijma' mengangkat pemimpin adalah hukumnya wajib. Kemudian secara akal adalah untuk menolak mudarat, menolak mudarat. Seperti diriwayatkan dengan sanad yang dhaif tapi maknanya benar dari Umar bin Khattab, dari meriwayatkan Umar berkata, la islama illa bi jamaah, wala jamaah illa bi imarah, wala imarah illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan ada masanya, itu ada masyarakat, itu jamaah, perkumpulan. Dan tidak ada perkumpulan kecuali dengan imarah, dengan ada kepemimpinan, pemerintahan. Dan tidak ada pemerintahan kecuali bisa dijalankan kecuali dengan ketaatan. Kalau tidak ada ketaatan, buat apa ada pemerintahan? Maka dibuat pemerintahan harus ada ketaatan sehingga bisa berjalan. Ini secara logis sangat logis. Dan kita masuk dalam kaidah la dharar wala dirar, bahwasanya kalau tidak ada pemimpin maka mudaratnya sangat besar. Makanya Ibnu Taimiyah meriwayatkan dari sebagian salaf berkata, situna sana ma'a bi imamin zalim khairun min lailatin wahidah bila imam. 60 tahun bersama pemimpin yang zalim masih lebih baik daripada satu malam tidak ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin akan hancur, akan hilang negeri tersebut. Akan dimakan oleh negara-negara yang lain. Akan hancur, dicaplok sehingga hilanglah negeri kaum muslim. Sehingga kaum muslim yang tidak ada pemimpin sama sekali akan dicaplok oleh yang lain. Tapi kalau pemimpinnya zalim masih bisa bertahan, memang buruk ya. Ada maslahat, ada keburukan. Keburukan jelas, maslahatnya mengurangi dosa-dosa, mengiringi derajat, akan kita singgung pernyataannya Ali bin Abdi Salam. Tapi intinya 60 tahun dengan pemimpin yang zalim masih mending daripada satu hari tanpa pemimpin. Karena tidak ada pemimpin, maka kesempatan bagi kita untuk dicaplok oleh negara-negara yang hasad kepada kaum muslimin
Sehingga dikuasai, sehingga hilanglah Islam, hilanglah kaum muslimin. Maka secara logika bahwasanya kepemimpinan harus ada demi kemaslahatan. Benar atau tidak? Tapi lebih baik negara kita ini secara sederhana. Negara kita merdeka dengan pemimpin zalim atau tidak merdeka sama sekali? Secara sederhana. Lebih baik merdeka. Apalagi pemimpinnya baik. Maksudnya lebih baik kita merdeka dengan pemimpin yang tidak benar daripada tidak merdeka sama sekali. Merasakan tidak merdeka bagaimana rasanya? Dihabisin, dia hancurin, gimana? Tidak ada nilai sama sekali. Itu kira-kira logika sederhana bahwasanya lebih baik bersama pemimpin yang zalim 60 tahun daripada satu hari tanpa pemimpin. Ini Ibnu Taimiyah sebut dalam Majmu' Fatawa, disebut di sebagian salaf. Terus yang ketiga, dalil yang ketiga adalah kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara lain juga hukumnya wajib. Di antara kewajiban yang Allah bebankan kepada kita adalah menjalankan syariat, menegakkan hukum had, dan banyak hal. Itu tidak bisa dikerjakan kecuali dengan apa? Adanya pemerintahan. Kalau nggak ada pemerintahan yang zalim tidak bisa ditangkap, syariat tidak bisa dikerjakan, sholat id tidak dikerjakan, ya, haji tidak bisa dikerjakan, banyak hal yang tidak bisa dikerjakan. Orang semena-mena, harga diri orang dihancurkan, kehormatan wanita dilanggar, dan banyak hal. Bayangkan tidak ada penguasa, maka terjadi hukum rimba, dan syariat tidak bisa dikerjakan. Kalau ada pemerintahan, syariat bisa dikerjakan, meskipun mungkin minimal, tidak maksimal. Semakin pemerintahan tersebut soleh, semakin optimal pengerjaan syariat tersebut. Semakin tidak soleh, semakin minimal. Tapi tetap aja ada yang bisa dikerjakan. Maka ini menunjukkan bahwasanya karena kewajiban menjalankan syariat tidak bisa dikerjakan oleh pemerintahan, maka nasbul imam mengadakan pemerintahan, mengadakan penguasa, ini hukumnya wajib. Dia syariat bukan secara logika saja, tapi dia hukumnya wajib secara apa? Syariat. Paham? Paham ikhwan? Paham? Kita lanjutkan. Sekarang terkait syarat imam. Imam disebutkan dalam buku-buku siyasah syariah, di antaranya buku yang Al-Mawardi misalnya, atau buku yang lain dalam buku-buku fikih. Mereka sebutkan tentang syarat-syarat imam. Tentunya syarat-syarat imam yang ideal, yang seharusnya. Ini hukumnya wajib semua. Syarat-syarat imam hukumnya wajib. Wajib ya, hukumnya wajib. Kalau tidak terpenuhi maka tidak boleh jadi imam. Tidak terpenuhi tidak boleh jadi imam. Pertama dia harus Islam. Allah tidak memberikan kekuasaan bagi orang kafir atas muslim, enggak ada ya. Maka harus Islam. Kalau pemimpinnya kafir maka tidak sah pemimpin tersebut. Yang kedua dia harus balik, bukan anak-anak. Kecuali orang Syiah. Orang Syiah bilang enggak apa-apa imam apa? Anak-anak, karena sebagian imam mereka masih anak-anak. Masih anak-anak. Dan kalau orang Syiah, mereka mengatakan boleh anak-anak. Syiah. Pertama, boleh anak-anak. Anak-anak mengurus apa? Kasih permen selesai. Ngurus dirinya nggak bisa, gimana mengurus apa? Rakyat. Yang kedua, harus turunan. Harus turunan apa? Ahlul Bait. Turunan, masih turunan imam sebelumnya. Ini yang pertama kali mengadakan orang Syiah. Makanya 12 imam yang mereka sebutkan semua saling keturunan. Ya. Saling keturunan. Ali punya anak Hasan. Hasan meninggal, anak berikutnya itu Husain. Husain meninggal, Ali Zainal Abidin. Kemudian seterusnya. Ali bin Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far bin Muhammad. Ja'far As-Sadiq. Kemudian punya lagi Musa Al-Kazim. Dan seterusnya sampai imam yang ke-12 yaitu Hasan Al-Askar. Muhammad bin Hasan Al-Askar ya. Atau Hasan Al-Askar ya. Ini dalam Islam tidak ada. Tidak harus keturunan. Oleh karenanya Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Tidak ada hubungan.
Sama-sama Quraisy tapi beda suku. Abu Bakar dari Bani Taim, At-Taimi, Rasulullah Al-Hashimi, kemudian Abu Bakar At-Taimi sama Quraisy. Kemudian Umar Al-Adawi, kemudian Utsman Al-Umawi, kemudian Ali baru Al-Hashimi lagi. Ali Al-Hashimi. Setelah Ali Al-Hasan Al-Hashimi, kemudian Muawiyah Al-Umawi. Setelah itu Bani Umayyah. Setelah itu Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah kemudian Al-Hashimi lagi Bani Abbasiyah, yaitu dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak syarat bahwasanya pemimpin harus keturunan raja sebelumnya, enggak ada, atau keturunan sebelumnya. Yang pertama kali buat seperti itu orang Syiah. Harus, kalau tidak sah. Kalau tidak sah. Makanya mereka mengatakan kepemimpinan Abu Bakar Umar tidak sah. Baik, jadi harus balik. Yang ketiga harus merdeka, tidak boleh budak. Kalau budak mereka disibukkan dengan mengurusi tuan mereka. Bagaimana mereka menjadi apa? Pemimpin. Kemudian harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Kenapa? Karena kepemimpinan melazimkan interaksi dengan laki-laki, dan kalau pemimpin perempuan akan melanggar banyak syariat. Dan ini ijma ulama. Mereka ada khilaf apakah qadhi boleh wanita? Qadhi, hakim boleh dalam masalah-masalah tertentu kewanitaan, mungkin qadhi boleh wanita. Adapun dalam segala masalah tentu tidak. Tapi mereka sepakat kalau pemimpin tidak boleh, pemimpin umum tidak boleh apa? Perempuan. Rasulullah bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Tidak akan beruntung. Ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena melazimkan jika wanita menjadi pemimpin, dia akan interaksi laki-laki, kemudian banyak urusan yang kelaki-lakian, masalah peperangan, macam-macam, tidak pantas bagi wanita. Belum kalau lagi haid mungkin dia ngomel-ngomel ya. Terus dia tidak bisa ngurus suaminya, ya. Benar atau tidak? Anak-anaknya gimana? Banyak hal susah sehingga wanita tidak boleh, ijma ulama tidak boleh jadi penguasa. Adapun dari mereka, sebagian mereka mengatakan Ratu Bilqis itu kisah ratu yang kafirah ya. Kemudian akhirnya masuk Islam ya. Itu kisah, Allah tidak sedang membenarkan Ratu Bilqis menjadi apa? Penguasa. Sebagaimana Allah tidak sedang membenarkan Ratu Bilqis menyembah matahari, enggak. Itu pun kita ikut syariat sekarang. Jadi harus lelaki, tidak boleh wanita. Kemudian yang terbaik, harus yang terbaik. Seperti yang terjadi pada Khulafaur Rasyidin, yang terbaik setelah wafatnya Nabi adalah Abu Bakar. Dengan kesepakatan ulama. Setelah Abu Bakar meninggal, yang terbaik adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar meninggal, yang terbaik adalah siapa? Utsman. Setelah meninggal, yang terbaik setelah Utsman siapa? Ali bin Abi Thalib. Selesai. Itu contoh khilafah yang benar, bahwasanya yang terbaik harus. Tidak boleh yang tidak terbaik, harus. Kemudian tambah lagi sebagian ulama mengatakan harus mujtahid. Harus mujtahid. Itu harus ahli fikih. Yang tahu tentang dalil-dalil, tentang istinbat ahkam. Harus ustad maksudnya. Mujtahid, ustad aja belum mujtahid. Karena dia akan memegang pemimpinan, dia harus tahu tentang masalah syariat, dia harus ngerti, enggak boleh enggak ngerti. Dia harus ngerti, dia harus tahu urusan kenegaraan, dia harus tahu hukum syariat sehingga dia tidak salah dalam mengambil keputusan. Harus mujtahid. Itu punya ilmu yang tinggi. Meskipun mazhab Hanafi tidak mengatakan syarat, tapi jumhur mengatakan harus mujtahid. Ini syarat yang sangat berat ya. Yang berikutnya harus bertakwa. Kalau tidak bertakwa, tentu tidak boleh jadi penguasa. Ini yang salah. Bagaimana dia zalim? Bagaimana mengurus umat sementara dia sibuk dengan kemaksiatannya ya. Maka pemimpin harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya harus Quraisy. Kalau bukan Quraisy tidak boleh. Tidak boleh Quraisy jadi pemimpin umat, tidak boleh kecuali orang apa? Quraisy. Orang Quraisy. Sekarang raja yang Quraisy cuma di mana? Di Yordan. Iya, Yordan. Selainnya enggak ada yang Quraisy. Maroko juga ngakunya dari Ahlul Bait ya. Maroko juga ngakunya dari apa? Ahlul Bait. Maroko sama Yordan.
Kemudian sehat akal dan jasmani, tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat gimana memimpin perang, gimana aja enggak bisa. Harus sehat akal dan jasmani. Dan syarat-syarat lain ada, mereka sebutkan beberapa syarat-syarat yang lain. Tapi ini saya singgung ini ya. Tentunya juga yang terbaik satu imam untuk seluruh umat. Tidak boleh terpecah-pecah. Rasulullah mengatakan jika dibaiat satu pemimpin, kemudian datang yang lain memproklamirkan diri sebagai pemimpin, faqtulul akhira minhuma. Bunuhlah yang kedua di antara dua orang tersebut. Kainan mangkana, siapapun dia bunuh. Kata Nabi, siapapun dia bunuh. Karena pemimpin harus apa satu. Maka inilah kalau kita bilang syarat imam yang ideal, harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Tetapi kenyataannya umat diuji dengan berbagai macam ujian. Terutama setelah khilafah nubuwah, setelah khilafah ar-rasyidin. Maka banyak syarat yang tidak terpenuhi, banyak. Tetapi ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, tetap kepemimpinan diakui dalam rangka menjalankan kaidah irtikabu akhfadhur rain, atau melakukan mudarat yang lebih ringan untuk menolak mudarat yang lebih besar. Ini kaidah fikih. Sehingga banyak pemimpin yang mungkin tidak sesuai, seperti di zaman misalnya anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, banyak yang tidak setuju. Karena bukan dia yang paling afdal, masih banyak sahabat yang lebih afdal. Sehingga sebagian akhirnya memberontak. Kemudian di zaman Bani Umayyah secara umum, seperti zaman Abdul Malik bin Marwan, ya, masih banyak juga tabi'in yang hidup, ya. Dan sebagian sahabat juga hidup. Ada orang terbaik tapi tidak jadi pemimpin, tapi mereka tetap taat kepada para pemimpin Bani Umayyah, yang menunjukkan bahwasanya jika syarat tersebut tidak terpenuhi, tetap dilihat maslahat dan mudarat. Maka demikian juga mungkin kalau pemimpinnya wanita, bukan laki-laki, hukum asalnya tidak sah. Tetapi dilihat maslahat dan mudarat, sehingga tetap diberikan ketaatan demi kemaslahatan umat. Sebagaimana ada pemimpin yang ternyata tidak terbaik. Ternyata ada pemimpin yang bukan Quraisy misalnya, ya. Dan seperti itu, ya. Maka ini di antara syarat-syarat kepemimpinan yang seharusnya ada, namun saat ini sulit untuk dipenuhi. Sehingga ketika tidak terpenuhi, maka kita mengatakan inilah darurat yang harus dijalankan demi untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Apakah haram menjadikan pemimpin bukan dari Quraisy? Hukumnya haram, harusnya Quraisy. Tapi tidak bisa. Yang terjadi bukan apa? Quraisy. Tapi ini apa? Darurat, haram tapi dikerjakan darurat untuk menolak kemudaratan yang lebih apa? Besar. Seandainya kita katakan tidak sah, misalnya raja mana ribut. Presiden ini tidak sah memimpin kaum muslimin, ribut. Terjadi pertumpahan darah. Maka di sinilah fikih Islam. Tentunya ada pemimpin yang ideal yang sebagaimana kita sebutkan, dan ada kondisi tidak ideal. Seperti terpecah-pecahnya dalam satu masa berbagai macam kekuasaan. Sama tidak ideal. Ya, tapi terjadi. Dulu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah akhirnya terpecah di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Masing-masing dengan kepemimpinan mereka masing-masing. Di zaman Abdullah bin Zubair di Mekah, Abdul Malik bin Marwan di Syam, Bani Umayyah di Syam. Dua ada kepemimpinan, sejak zaman dahulu sudah ada. Kondisi darurat, itu ta'addudul khulafa, berbilangnya khalifah, asalnya tidak baik, tetapi kemudian darurat sampai sekarang. Dan tidak benar bahwasanya Daulah Utsmaniyah adalah khilafah yang terakhir. Enggak benar. Daulah Utsmaniyah juga ketika ada banyak negara-negara kecil Islam banyak. Siapa yang belajar sejarah tahu. Bahwa Daulah Utsmaniyah muncul, sudah ada daulah Islam yang lain, dan dia bukan sendiri ketika di zamannya. Banyak daulah-daulah yang lain. Jangan mengesankan bahwasanya ketika itu yang jadi pemimpin cuma satu, Daulah Utsmaniyah. Enggak benar. Bahwasanya di zaman dia juga ada daulah-daulah yang lain di masa yang sama. Di masa yang sama. Jadi dia bukan dikatakan khilafah yang terakhir atau seakan mengesankan khilafah dulu seperti Khulafaur Rasyidin, Daulah Utsmaniyah, tidak. Di zaman dia juga banyak daulah-daulah yang
lain daulah kecil-kecil karena kondisi tidak memungkinkan untuk menjadikan satu. Kalau tidak mungkin menjadi satu bukan berarti tidak ada kepemimpinan, buyar sama sekali. Kalau satu atau buyar hancur kaum muslimin. Kalau tidak bisa satu maka berbilang darurat. Kalau ini syarat harus terpenuhi, kalau tidak buyar tidak ada kaum muslimin. Harus Quraisy kalau enggak buyar. Harus paling bertakwa kalau enggak buyar hancur. Terjadi pertumpahan darah. Para sahabat menghadapi pemimpin yang tidak ideal. Mereka menghadapi pemimpin yang tidak ideal di zaman mereka. Pemimpin Bani Umayyah, para sahabat lebih afdal, tapi mereka tetap taat. Tetap taat karena kemaslahatan. Maka kita harus tahu fikih, kita maksudnya mendalami apa sih fungsi kepemimpinan adalah untuk menjaga kemaslahatan. Baik. Paham? Baik, kita lanjut. Nah, jika imam tidak sesuai syariat, tidak sesuai syarat seperti tadi, imamnya wanita, imamnya budak, ya. Dan dalil Rasulullah mengatakan, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdan habashi. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi, meskipun yang memimpin kalian seorang hamba sahaya. Ini ada tafsiran dalam hadis yaitu kata Rasulullah, dengarlah dan taat meskipun yang memimpin kalian adalah 'abdun habashi, yang mujadda'ul atraf, bahkan kata Rasulullah bagian tubuhnya ada yang terpotong-potong, mungkin telinganya kepotong. Dia tidak memenuhi persyaratan secara hamba dia budak. Yang kedua secara fisik dia ada cacat. Tapi kalau dia jadi pemimpin, kalian harus taat demi kemaslahatan. Itu Rasulullah kasih gambaran bahwa terkadang ada pemimpin yang tidak sesuai dengan apa? Persyaratan. Ya. Tapi bagaimana tafsiran hadis ini? Ada yang mengatakan maksudnya dia disuruh oleh pemimpin atasan. Maksudnya dia adalah gubernur, dia bukan pemimpin utama. Mungkin gubernur, mungkin wali kota, mungkin Pak Camat, mungkin Pak Lurah, mungkin misalnya. Tapi yang merintah adalah yang paling atas. Yang atasnya sempurna, yang di bawahnya tidak sempurna. Atau yang kedua dengan taghallub, yaitu dia memberontak. Hukum asal memberontak tidak boleh. Dia memberontak, akhirnya dia menguasai. Dia menguasai, ketika dia menguasai semua sudah di bawah kendalinya, maka wajib taat ketika itu. Untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Oleh karenanya, imam tidak sesuai syarat, misalnya imamnya budak, imamnya bukan Quraisy, imamnya tidak bertakwa, misalnya juga prosesnya tidak benar, tidak syar'i. Ini semua tetap, atau imamnya misalnya zalim, ini semua tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tidak syar'i seperti taghallub. Taghallub itu kudeta. Seperti budak tadi mengkudeta. Maka ketika dia mengkudeta dan semua kendali sudah di tangan dia, saat itu harus taat kepada dia meskipun dia tidak sah sebagai penguasa. Kenapa? Kalau tidak taat akan pertumpahan darah berikutnya, pertumpahan darah. Sementara dia sudah memegang kekuasaan yang banyak. Meskipun caranya tidak benar, tapi ketika kendali sudah dipegang saat itu maka kita harus taat. Paham? Dan semua proses pemimpin yang tidak benar, pemberempuan tidak sah, itu proses tidak benar. Pemimpin tidak bertakwa, proses tidak benar. Pemimpin dengan suara terbanyak, proses tidak benar. Paham? Semua tidak benar. Tidak syar'i maksud saya. Kepemimpinan dengan kudeta juga tidak syar'i. Pemimpin tidak Quraisy, tidak syar'i. Terus bagaimana tidak syar'i? Sudah jadi kuasa, harus berontak. Kalau terus harus berontak, Islam akan habis. Maka Rasulullah larang. Rasulullah bersuruh taat meskipun kriteria pemimpin tidak sesuai. Itulah indahnya Islam, meletakkan pemimpin yang ideal dan ada kondisi yang tidak ideal, tidak menyenangkan. Bagaimana jika kendali telah dipegang mereka harus taat. Ya. Makanya seperti mengatakan, kalian mengingkari proses, kenapa kalian menerima hasil? Demikianlah fikih. Proses kita tidak setuju, tapi kalau sudah berhasil ya harus taat. Seperti kudeta nggak ada yang setuju karena kudeta akan menimbulkan pemberontakan. Berarti khuruj alal hukam, memberontak. Setelah itu membunuh yang awal, kemudian dibasmi, kemudian dia naik, kemudian kekuasaan. Kalau dia penguasa ya sudah kita harus terima. Yang mengatakan demikian para fuqaha. Prosesnya tidak benar, tapi kalau sudah berhasil di atas harus ditaati. Kenapa? Karena demi kemaslahatan. Kok bisa proses diingkari hasil diterima? Ya begitulah. Memang aturannya demikian. Kalau kita prosesnya harus syar'i, semua tidak ada yang syar'i sekarang.
Di mana yang syar'i enggak ada? Satu dunia ini enggak ada pemimpin yang syar'i. Sebutkan yang syar'i di mana? Semua paling alim, mujtahid, ustadz semuanya kan? Enggak ada. Quraisy ada tapi bukan ustadz. Tidak memenuhi persyaratan. Paling bertakwa, enggak ada. Semua tidak ada yang syar'i. Terus maksudnya apa? Buyar semua? Mau bikin khilafah baru? Seperti ada sebagian kelompok mengatakan khilafah baru. Yang dia jadi contohkan Khomeini. Repot kan? Yang dia agung-agungkan apa? Khomeini. Lah repot kita seperti itu. Tidak sesuai syar'i. Nah, ketika kita menghadapi harus syar'i, maka tidak ada pemimpin. Islam sekarang enggak ada. Terus kita realistis bagaimana? Maunya ribut? Maunya suruh semua kaum muslimin memberontak kepada pemimpinnya? Tidak usah taat kepada pemimpinnya? Apakah itu logis untuk kaum muslimin? Apakah itu secara fikih maksudnya logis? Enggak. Makanya sebagian orang yang menyerukan khilafah, mengesankan tidak boleh taat kepada semua pemimpin yang ada. Ini sebenarnya bisa menimbulkan kekacauan. Karena mengesankan semua, memang tidak sesuai syariat semua. Tidak sesuai dengan syariat. Tapi ketika sudah berkuasa harus ditaati. Ada aturan baru. Kita tidak setuju dengan proses, tapi hasil harus kita terima. Dan sudah ada hasil terima, ada konsekuensinya, taat. Tapi mengesankan semua tidak ada yang sah kalau mau ikut peraturan. Tidak sesuai dengan apa? Kriteria. Tapi kita harus logis. Ya. Kita jaga kaum muslimin. Kaum muslimin kalau tidak dimakan oleh negara-negara jahat. Orang kafir yang menghabisi kaum muslimin. Yang menjajah, menindas. Maunya begitu kaum muslimin? Tentunya tidak. Ya. Kalau tidak bisa sempurna, yang ada kita jalankan. Menjalankan kemudaratan demi menolak kemudaratan yang lebih besar. Baik. Oleh karenanya dimasukkan dalam bahasan akidah terkait dengan pemimpin yang zalim. Ini salah satu bentuk kepemimpinan yang tidak sesuai dengan apa? Kriteria ini. Sebenarnya secara umum tidak ada yang tidak sesuai dengan kriteria. Enggak ada, sebenarnya enggak ada kriteria. Sekarang pimpinan lewat keturunan. Sesuai kriteria? Tidak. Tidak. Hah? Afgan apa? Baru muncul ya? Allah alam itu. Ya mungkin kalau ada mungkin. Apakah sesuai kriteria? Allah alam. Apakah paling alim? Allah alam. Ya. Tapi intinya sebelum secara umum tidak ada yang sesuai dengan apa? Syariat. Ya. Tentu secara logis kita tidak mengatakan berontak semuanya. Semuanya enggak ada yang beres. Hancur kaum muslimin. Hancur. Tinggal didatangi, dihabisin, dikasih senjata, suruh perang saudara, diambil minyaknya, diambil emasnya, diambil. Semuanya diambil. Dicaplok sama. Itu fatwa yang bodoh, yang bikin kaum muslimin apa? Hancur. Terus pemimpin kamu yang kau majukan siapa? Lah, ustadz kami dong. Ustadz kamu juga tidak sesuai syariat. Bukan orang paling alim, bahlul. Akhirnya ribut sendiri. Enggak bisa. Siapa aja ribut nanti. Maka yang benar yang sudah jadi pemimpin sudah itu ditaati. Ditaati. Ada kesalahan diperbaiki. Baik, makanya karena ada kemungkinan pemimpin tidak sesuai syariat, zalim, tidak bertakwa, menzalimi masyarakat. Disitulah muncul pembahasan bagaimana menyikapi pemimpin yang zalim. Dan itu dalam buku-buku akidah. Hampir seluruh buku akidah membahas tentang ini. Al-Barbahari, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Dalam I'tiqad Imam Bukhari menyebutkan diantaranya mendoakan pemimpin. Hampir seluruh akidah Tahawiyah, Imam Tahawi menyebutkan kita tidak memandang keluar dari penguasa yang zalim. Hampir dalam buku-buku disebut. Karena untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dengan apa? Khawarij. Dan Khawarij sudah muncul sejak awal dengan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Tapi ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, ikhwan yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, syariat dibangun di atas maslahat. Ya. Sampai dikatakan seandainya tidak ada dalil. Seandainya tidak ada dalil tentang ketaatan, tetap aja kita harus taat. Ya. Seandainya tidak ada dalil tentang ketaatan, toh kita tetap secara logika ya, harus ada ketaatan. Karena kalau tidak ketaatan tidak ada jalan. Tidak usah pemimpin besar. Di rumah tangga aja kalau istri nggak taat gimana rumah tangga? Ini baru skala kecil.
baru suami, istri, anak-anak. Kalau ternyata istri nggak taat, anak-anak nggak taat, rumah tangga jalan nggak? Hancur. Istri demo melulu. Apalagi istri 4 demo semua, wah, hancur. Nggak usah kita bicara skala luas. Maksudnya kalau nggak ada ketaatan nggak jalan. Skala kecil pun nggak jalan. Ada perusahaan nggak ada ketaatan nggak jalan ya. Ya harus ada ketaatan ya. Tentunya ada aturannya. Kalau nyuruh yang maksiat nggak boleh. Tapi maksud saya secara logika kalau tidak ada dalil pun yang menyuruh untuk taat kepada yang ma'ruf, taat kepada yang baik, maka tidak perlu dalil pun kita secara logika menunjukkan bahwasanya kepemimpinan itu harus ada. Kalau enggak kita akan dicaplok oleh orang, akan dimakan, kita nggak punya kekuatan, tidak ada persatuan, gimana bisa bertahan? Nggak bisa. Nggak bisa, habis. Ada dualisme aja repot. Dualisme pimpinan aja bahaya. Seperti sebagian negara dualisme, wah itu perang-perang, ribut-ribut, perang saudara, nggak habis-habis terus bertahun-tahun. Baik. Yang kedua ikhwan, pertimbangan kedua, kenyataan pahit bahwasanya pemberontakan hasilnya selalu parah. Dan ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kata Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah beliau berkata, qala man kharaja ala dhi sultan illa wa kana qad tarataba ala khuruji minal fasadi a'zam mimma kana qablahu. Sedikit orang yang keluar memberontak kepada penguasa kecuali dampaknya menimbulkan mafsadat yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dahsyat daripada sebelumnya. Dan ini dulu adalah madhab sebagian salaf. Kita tidak pungkiri. Karena sebagian orang ketika memberontak, salaf juga begitu kok. Katanya kalian manhaj salaf. Benar, sebagian salaf dulu begitu. Namun setelah itu istaqarral amr, setelah itu diingkari, akhirnya ulama sepakat bahwasanya tidak boleh lagi. Berdasarkan dalil yang jelas dari Nabi SAW. Dulu sebagian salaf memberontak. Atau tidak mau taat kepada penguasa yang ada. Penguasa yang ada. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, disinggung oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tadhibut Tahdzib. Ya. Dan beliau berkata bahwasanya ini adalah madhabun li ba'dhis salaf. Itu madhab sebagian salaf. Setelah itu istaqarral amr, setelah itu semua sepakat bahwasanya tidak boleh lagi memberontak. Oleh karena itu dalam buku-buku akidah. Yang benar adalah begitu. Kemudian beliau berkata, wa fi waqa'atil harrah wa khuruji Ibn al-Ash'ath idhatun liman tadabbar atau kama qala. Dan pada peristiwa al-harrah yaitu ketika orang-orang tidak mau tunduk kepada Yazid bin Muawiyah. Sebagian mereka melepaskan ketaatan dari Yazid bin Muawiyah, maka diserang, dihabis penduduk Madinah habis. Diserang habis-habis, banyak meninggal, pertumpahan darah, banyak mati, banyak. Setelah itu juga fitnah Ibn al-Ash'ath, kalau nggak salah namanya Abdurrahman bin al-Ash'ath. Dia ada anak buahnya Hajjaj, anak buah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, panglimanya Abdul Malik bin Marwan. Dan dia hebat. Dan ini orang soleh, bertakwa luar biasa. Dan anak buah dia banyak tabi'in, ulama tabi'in banyak. Anak buah dia. Orang soleh. Tabi'in para salaf. Maka Hajjaj tidak suka sama dia. Hajjaj suruh dia perang terus. Suruh menguasai, perangi daerah Turki, orang-orang Turki. Akhirnya dia berpikir, kita harus balas. Akhirnya dia kumpulkan pasukan. Dia bilang, kita enggak serang lagi areal Turki. Sekarang kita perangi Hajjaj. Maka dia kumpul pasukannya, dia datang ke Irak, dia serang apa? Hajjaj. Dan Hajjaj sempat kalah sampai 1.500 pasukannya tewas. Dia bilang Hajjaj masih kurang gampang, kita Abdul Malik bin Marwan langsung. Akhirnya dia ingin menyerang Abdul Malik bin Marwan. Dan banyak yang ikut. Tabi'in banyak. Kalau tidak salah, Allah alam jemaah cek lagi, Sa'id bin Jubair. Yang akhirnya ditangkap oleh Hajjaj, kemudian dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebagian tabi'in ikut. Sebagian tabi'in tidak mau. Hasan al-Basri tidak mau. Kemudian Ibnu Sirin tidak mau. Ibrahim An-Nakhai tidak mau. Sebagian terbawa. Siapa yang tidak tahu Sa'id bin Jubair, orang sangat soleh. Dan para sahabat tidak mau, tidak mau ikut. Ya. Tapi intinya, sebagian salaf ikut. Karena ini orang soleh. Dan mereka mengatakan Hajjaj zalim. Siapa yang ragu tentang, tidak ada yang ragu tentang kezaliman siapa? Hajjaj. Dan Abdul Malik bin Marwan bukan orang yang paling soleh, tidak berhak menjadi apa? Pemimpin. Apalagi dia memimpin dengan keturunan. Marwan bin Al-Hakam meninggal diberikan kepada anaknya Abdul Malik bin Marwan. Secara aturan salah semua.
Maka kita ingin bernahi mungkar. Akhirnya perang 4 tahun yang meninggal puluhan ribu. Maka Ibnu Hajar mengatakan cukup peristiwa itu menjadi pelajaran bagi orang yang ingin memberontak. Perkataan Ibnu Taimiyah bagus. Ibnu Taimiyah qalla man kharaj, kata Ibnu Taimiyah sedikit yang keluar berhasil. Berarti ada yang berhasil ada, tapi syariat dibangun di atas keumuman. Mungkin ada yang berhasil kudeta, ada yang berhasil. Makanya ada pembahasan tentang al-imarah bit-taghallub. Bagaimana kalau kudeta menguasai? Boleh, tapi kebanyakan tidak begitu. Kebanyakan berteman. Dan yang hukum nadir, yang jarang tidak dijadikan hukum. Syariat memandang hukum secara aglabi yang dominan. Biasanya kalau pemberontakan hancur-hancuran, maka dipotonglah hukum bahwa jangan memberontak. Itu dijadikan akidah salaf. Ustaz ada yang berhasil, benar ada. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan ada. Tapi bukan berarti menjadi apa? Hukum. Kebanyakannya tidak berhasil. Lihat, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, mana lebih zalim dari penguasa zaman sekarang? Hajjaj. Terus yang memberontak, mana lebih alim? Kita atau mereka? mereka hafiz Quran, orang-orang soleh, takwa luar biasa. Tapi qadarullah, dibunuh, dibantai, dibabat, habis. Khuruj, memberontak. Belum banyak peristiwa-peristiwa berikutnya, banyak disebut para ulama. Ini di antara yang masyhur akibat tidak setuju dengan penguasa. Kemudian ketika kita perintah untuk bersabar adalah untuk menghilangkan dosa-dosa dan untuk mengangkat derajat karena musibah terjadi karena kita sendiri. Saya bacakan perkataan Ibnu Abi Al-Hanafi dalam Aqidah Tahawiyah, syarah. Wa amma luzumu ta'atihim wa in jaru. Adapun tetap taat kepada mereka meskipun mereka zalim. Fali annahu yatarattab 'ala al-khuruji an ta'atihim minal mafasid adhafu ma yahsulu min jawrihim. Karena dengan memberontak akan mengakibatkan kemudaratan yang berlipat-lipat ganda daripada kezaliman yang mereka lakukan. Bal fis sabri 'ala jawrihim takfiru sayyi'at. Justru bersabar dalam kezaliman mereka menghapuskan dosa-dosa. Mudha'afatul ajar dan meninggikan apa? Derajat, menambah pahala. Fa inna Allah Ta'ala ma sallatum alaina illa li fasadi a'malina. Tidaklah Allah menjadikan para penguasa zalim menguasai kita kecuali karena rusaknya amalan kita. Wal jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Fa alaina al-ijtihad fil istighfar wa taubat islahil amal. Maka wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh untuk beristighfar kepada Allah, bertobat dan perbaiki amal. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah pun menimpa kalian maka akibat ulah perbuatan kalian dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Wa qala ta'ala, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum." Ketika kalian timpa musibah mereka kalian berkata, "Dari mana musibah ini?" Qul huwa min indi anfusikum. Musibah tersebut dari diri kalian sendiri. Wa ma asabaka min hasatin faminallah. Apa yang kebaikan menimpa kalian mengenai kalian dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun menimpa kalian dari diri kalian. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan orang zalim menguasai yang zalim yang lain akibat ulah perbuatan mereka. Fa idza arada ar-ra'iyatu an yatakhallasu min dzulmil amiril zalim falyatruku adz-dzulma. Jika rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin, maka hendaknya mereka meninggalkan kezaliman. Nasihat luar biasa. Wa an Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar, annahu jaa'a fi ba'dhi kutubillah. Datang dalam sebagian kitab-kitab terdahulu, anallah malikul muluk. Aku adalah Allah, rajanya para raja. Qulubul muluk biyadi. Raja, hati para raja di tanganku. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmah. Siapa yang taat kepada aku jadikan raja-raja tersebut rahmat bagi mereka. Waman asani, siapa yang membangkang kepadaku bermaksiat, ja'altuhum alaihi nikmah. Aku jadikan raja-raja tersebut menjadi bencana bagi mereka. Fala tashghalu anfusakum bisabbil muluk. Jangan sibuk mencaci maki para raja, lakin tubu a'tifhum alaikum. Maka bertobatlah, aku akan jadikan mereka baik bagi kalian. Demikian, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya tentang masih terkait hal ini, insyaallah taala. Tapi demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.